Shalom, selamat pagi sahabat Rehat. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya edisi Rabu 5 Januari 2022. Sahabat Rehat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan sepanjang malam telah kami lewati. Kami boleh beristirahat dengan tenang dalam bimbingan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk mengawali segala aktivitas kami pada hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi landasan di dalam setiap apa yang kami harus lakukan. Tuhan, tolong kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Hati kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18. Firman Tuhan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Tema perenungan pada pagi hari ini ialah terang yang menyelamatkan. Arang me pasalama. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda ditolak atau dikecewakan? Lalu bagaimana perasaan Anda ketika ditolak? Tentunya kita akan merasa sedih dan mungkin menangis sebagai reaksi atas penolakan itu. Coba bayangkan jika seorang ibu yang ditolak oleh anak-anaknya yang sudah susah payah melahirkan dan membesarkan anaknya. Tetapi kemudian anak itu menolaknya. Yesus Kristus sang terang yang menerangi setiap orang, datang ke dalam dunia, bahkan Ia telah ada di dalam dunia karena dunia ini dijadikan olehnya. Namun dunia yang telah dijadikannya tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Namun setiap orang yang mau menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, untuk memperoleh kasih karunia dari Dia. Berbicara tentang kasih karunia, menunjuk kepada kasih Allah yang tanpa syarat.
yaitu kasih yang dinyatakannya kepada dunia ini melalui Yesus Kristus. Terang sejati itu nyata ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia membawa dan menyatakan pengharapan baru bagi setiap orang, bahwa bagi orang yang dengan kesungguhan hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan beroleh kehidupan bersama Kristus yang adalah terang itu sendiri. Bahkan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah berarti memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu hidup sesuai dengan firman-Nya. Bukan lagi hidup menuruti keinginan daging atau keinginan duniawi. Hidup dalam terang berarti hidup berdasarkan segala yang Allah kehendaki, bukan hidup seperti yang kita inginkan. Karena itu, sahabat Rehat, tetaplah hidup dalam terang dengan cara menghidupi kebenaran dalam kasih Kristus. Terpujilah Kristus. Amin. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar merenungkan firman-Mu. Biarlah perenungan pada pagi hari ini mengambil tempat yang tepat di dalam hati kami, sehingga menjadi landasan di dalam setiap apa yang kami akan lakukan pada sepanjang hari. Terima kasih ya Tuhan. Hamba memohon belas kasihan atas segala kekurangan yang hamba-Mu lakukan, biar layak di hadapan-Mu untuk datang memohon dan membawa segala doa-doa dan permohonan kami. Hamba berdoa untuk semua keluarga dan sahabat Rehat di Jemaat Tangerang. Tuhan memberkati dalam segala usaha, pekerjaan, kesehatan, dan biarlah ya Tuhan apa yang umat-Mu rencanakan dalam sepanjang hari ini, mereka boleh lakukan di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk penggembalaan jemaat yang dilakukan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Sabara dan keluarga. Tuhan memberkati dalam segala karya yang dilakukan. Biarlah di dalamnya nama Tuhan dipuji dan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan memberkati pemerintah yang ada di Indonesia, presiden dan wakil presiden, menteri dan jajarannya, dari pusat hingga pelosok daerah. Tuhan turut campur tangan dalam segala upaya yang mereka lakukan untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Tuhan memberkati semua sektor dalam bidang perekonomian, pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang berotoritas atas bangsa ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring lemah karena penyakit. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka. Hamba juga berdoa untuk sepanjang hari ini, sebelum memulai segala aktivitas kami memohon, kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Tuhan menolong, menopang, sehingga sepanjang kehidupan hari ini kami boleh lewati dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan apapun yang kami rencanakan dan kami lakukan, boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang jauh dari sempurna. Kami menyerahkan segala kekurangan kami ke dalam tanah kasih-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami membawa doa kami. Amin. Demikian renungan harian Toraya.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.